فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 104 dari pembahasan adab. Baik. Oh, ini hampir habis yang kemarin itu kan? Yang hampir habis apa? Oh, bukan yang sirah ya, yang hampir habis. Baik, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Wa min adabi talibil ilm. Termasuk dari adab-adab penuntut ilmu, ayyut qina ma hafidha minal Qur'anil Karim. Dia memantapkan apa yang telah dia hafalkan dari Al-Qur'anul Karim. Baik. Yaitu bukan hanya menghafal terus maju terus habis 30 juz, habis itu tidak diulang-ulang, tapi diulang-ulang apa yang dia hafalkan itu, sehingga boleh senantiasa ketika diperlukan maka dalil itu ada. An Aisyah radhiyallahu anha, ini salah cetak ya, harusnya anha ya, bukan anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir di dalam Al-Qur'an, mahir yaitu pandai, sangat pandai, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan disertai oleh as-safarah. Safarah adalah para malaikat utusan. Safarah jamak dari safir, yaitu utusan. Al-kiram yang mulia, al-bararah yang berbakti. Jadi betul-betul dekat dengan para malaikat. Kita tahu dari hadis Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya as-sakinah nazalat ala ahlil Qur'an. As-sakinah itu turun kepada ahlil Qur'an. Dan datang dalam riwayat yang lain, setiap kali orang membaca Al-Qur'an, terutama adalah surat Al-Kahfi, maka para malaikat akan turun, datang berkerumun. Menunjukkan memang para malaikat mendekat ketika orang itu membaca Al-Qur'an. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah yang mana para malaikat mencari majelis zikir. Mereka mendekat kepada ahli zikir itu. Demikian pula hadis Abi Hurairah yang lainnya, hafathumul malaikah, para malaikat akan mengerumuni mereka untuk orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari, membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Malaikat akan mendekat kepada orang yang tengah membaca Quran sampai semua huruf yang dia baca itu masuk ke mulutnya malaikat, menunjukkan malaikat memang sangat dekat dengan para ahli Quran. Nah, kalau dia sampai tingkat mahir di dalam Al-Quran, maka dia akan selalu disertai. Tidak disebutkan hanya ketika membaca, tapi menunjukkan terus-menerus disertai oleh para malaikat yang menjadi utusan-utusan Allah, para malaikat yang mulia dan para malaikat yang berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, yatata'u yaitu makna asal dari yatata'ta adalah membaca dengan terputus-putus. Istilah di sini apa kira-kira ya? Tersekat-sekat. Kenapa? Intinya tidak lancar ya. Intinya adalah tidak lancar, keliru-keliru. Wa huwa alaihi syaq. Huwa kembali ke Al-Qur'an. Al-Qur'an masih terasa susah bagi dia. Lahu ajron, maka dia mendapatkan dua jenis pahala. Pahala qiraah dan pahala al-juhud, yaitu ijtihad.
pahala membaca dan pahala bekerja keras. Jadi tidak disia-siakan, tidak ada yang hina orang yang bersungguh-sungguh mempelajari Quran dan membacanya walaupun belum lancar. Yang hina siapa? Yang hina yang tidak mau membaca Quran atau tahu Quran tetapi tidak mengamalkannya, itu yang terhina. Tapi yang berusaha untuk selalu mempelajari dan mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran, maka amalannya tidak disia-siakan. Hadis ini dohirnya berbicara tentang masalah qiraah. Yang mahir membaca maka dia akan selalu disertai malaikat. Yang belum mahir membaca maka tidak disertai malaikat tetapi mendapatkan 2 pahala. Tapi kenapa babnya adalah bab yaitu masalah memantapkan hafalan? Karena biasanya yang mahir membaca dia itu sudah hafal biasanya. Rajin membaca, terus-menerus membaca, akhirnya apa? Jadi hafal dia itu. Baik. Makanya di antara hikmah kenapa Al-Qur'an itu benar-benar lebih cepat, yaitu apa? Lebih cepat terlepas dari hati kita daripada onta yang terikat kemudian lepas dari ikatannya adalah disebutkan hikmahnya oleh para pensyarah agar kita terus-menerus melakukan ta'ahud sebagaimana dalam hadis Ibni Umar, yaitu terus-menerus memeriksa bacaan kita. Karena semakin rajin membaca, semakin rajin memeriksa bacaan, maka akan lama-lama akan betul-betul Quran itu menempel di dalam jantung kita, betul-betul jadi hafal kita. Dengan apa? Dengan adanya kerja keras tadi. Lain kalau hafalan kita itu bagaikan apa ya? Sekali dengar langsung hafal. Mungkin kita jadi malas. Akhirnya malah jadi jarang mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Tapi Allah menghendaki, kata Nabi aja terkadang lupa dengan takdir Allah Ta'ala. Demikian pula sebagian sahabat, ada yang cepat hafal, ada yang lambat. Hikmahnya adalah agar bersungguh-sungguh, terus-menerus membaca. Dan terus-menerus mengulang-ulang. Akhirnya betul-betul hafal. Jadi mau tidak mau yang namanya qiraah ini akan berdekatan dengan hifdz. Semakin rajin membaca, maka semakin besar kemungkinan untuk dia itu hafal. Al-Fatihah, berapa ribu kita sudah baca, akhirnya hafal kan? Demikian pula qul huwallahu ahad, demikian pula bahkan kalimat la ilaha illallah berapa ratus ribu kali dibaca oleh seseorang di hidupnya itu, akhirnya memang betul-betul hafal. Baik. Makanya dia mahir Quran, mau tidak mau karena apa? Insya Allah karena rajin membaca, akhirnya hafal. Sehingga bacaannya tidak lagi tersekat-sekat. Bacaannya akan dibantu oleh apa yang sudah dia hafal di dalam jantungnya itu. Berarti inti hafalan adalah apa? Yaitu mengulang-ulang, melakukan murojaah. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Beliau mengatakan yang terpandang bukan semata-mata hafalan tetapi al-itqan. Kata beliau laisa sya'nu al-hifdz wa innama sya'nu al-itqan. Kalau tak salah lafadznya, kalau silap ya diperbaiki. Bukanlah yang penting itu semata-mata menghafal, tapi yang penting adalah al-itqan, yaitu kemantapan hafalan dia, yaitu dengan mengulang-ulang. Baik. Mungkin dalam sehari kita mampu menghafal 2-3 ayat atau 2 muka surat misalkan. Tetapi boleh jadi besoknya lupa, maka sering diulang-ulang. Baik. Setiap hari kita mungkin menyetorkan hafalan kepada ustadz, tapi hendaknya diusahakan di waktu yang lain, di malam hari atau di petang hari, kita membaca sendiri apa yang sudah pernah kita hafalkan, walaupun bukan yang disetorkan ke ustadz esok hari. Jadi hafalan yang lama juga sangat perlu untuk diulang-ulang sehingga terbentuklah itqan, terbentuklah kemantapan. Sehingga kalau ada orang yang memesongkan ayat, langsung kita mampu untuk memperingatkan, oh ini silap, oh ini penipuan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu mereka menampilkan mencetak ayat, mencetak surat, tapi ternyata ketika diteliti beberapa ayat itu ternyata dirubah-rubah. Nah, ketahuan. Siapa yang tahu? Tentunya yang hafal Quran. Yang tidak hafal mungkin dia tidak sadar itu. Asal menerima saja, oh ini ada pembagian Quran free, gratis. Padahal ternyata di dalamnya sudah dirubah-rubah tanpa
tanpa dia menyadarinya. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita memantapkan apa yang kita hafalkan itu. Kalaupun kita tidak hafal betul-betul, rajin membaca, lama-lama insya Allah ada aja yang menempel di jantung kita karena seringnya dibaca. So, ini di hadis ini muttafaqun alaih. Tayyib, at-taqwim, penilaian, as-soalul awal, hal turaji'u ma hafidta minal Qur'an? Apakah Anda mengkaji ulang atau melakukan murajaah apa yang telah Anda hafalkan dari Al-Qur'an? Jawabannya na'am, insyaallah. Tayyib. Yang kedua, bimadza tajtahidu? Dengan apa Anda bersungguh-sungguh? Idza aradta an takuna ma'al malaikatil kiram, malaikah as-safaratil kiramil bararah, jika ingin beserta para malaikat yang menjadi utusan yang mulia yang berbakti, dengan apa? Iya, dengan apa? Iya, bekerja keras, mengulang-ulang, memantapkan hafalannya sehingga menjadi orang yang mahir, yang sangat pandai di dalam Al-Qur'an itu. Baik. Perlu tidak kita menghafal 10 kali satu ayat? Kalau perlu diulang. Iya, 10. Banyak para salaf yang sampai mengulang sampai 50 kali untuk satu ayat. Akhirnya jadi hafalannya itu kuat sekali. Ada juga yang sampai 100 kali satu ayat. Kekuatan orang lain-lain, tapi yang penting adalah kesungguhannya itu. Tayyib, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Wa min adabi talibil ilm, termasuk dari adab penuntut ilmu, ayyata'ahadal Qur'an bil murajaah, yaitu memeriksa Al-Qur'an dengan murajaah, yaitu senantiasa mengkaji ulang, mengulang-ulang kembali. Ta'ahud yaitu memeriksa. Ayo ya, diisyaratkan di sini ada beberapa hadis terkait dengan ini, diantaranya yang di hadapan kita ini. An Abi Musa radhiyallahu an. Siapa yang ditanya kira-kira? Abu Musa siapa namanya? Ayo, Abdullah bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu al-Qur'an. Ta'ahadul Qur'an. Teruslah kalian memeriksa Al-Qur'an kalian, yaitu asal dari ta'ahud adalah sering berjumpa. Ahad dikatakan mata ahduka bih, bila terakhir kali engkau berjumpa dengan dia atau berhubungan dengan dia. Nah, dipanggil apa? Ta'ahud, yaitu rajin berjumpa. Berarti maksudnya di sini apa? Rajin membaca dan memeriksa bacaannya itu. Fa innahu asyadu tafallutan, karena dia itu lebih cepat melepaskan diri. Tafallut yaitu melepaskan diri. Falata lepas, tafallata melepaskan diri. Min qulubir rijal, dari jantung para tokoh. Jangankan orang biasa macam kita, para tokoh pun mengalami itu. Hafalan-hafalan yang boleh jadi cepat lepas ketika tidak sering diulang-ulang. Minal ibili min uquliha, daripada unta-unta, daripada lepasnya unta dari ikatan-ikatannya. Padahal ikatan untuk unta itu lumayan kuat kan biasanya. Itu pun terkadang lepas juga, seperti yang dialami Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dalam hadis muttafaqun alaihi itu. Tahu-tahu dikasih tahu, wahai Imran, untamu lepas. Ketika dia keluar sudah jauh sekali untanya, cepat sekali dia melepaskan diri. Ternyata hafalan Quran akan seperti itu. Di antara hikmahnya seperti yang telah diisyaratkan tadi, Allah menghendaki agar kaum muslimin rajin-rajin berdekatan dengan kalamnya, bukan kalam para mughannin dan mughanniyat, penyanyi lelaki, penyanyi perempuan, bukan, naudzubillah. Tapi agar berdekatan dengan kalamur rahman, rajin-rajin membacanya. Baik. Kalau ditanya, kenapa untuk yang qul huwallahu ahad tak lepas pun, saya sudah 5 tahun tak membaca, tapi saya masih ingat. Nah, itu ingatnya dari hasil apa? Alhamdulillah sebelum ini rajin membaca mungkin, atau waktu kecil tiap hari membaca. Akhirnya ketika tua pun alhamdulillah ontanya tak lari-lari, sudah diam di situ aja. Sudah saking kuatnya, alhamdulillah. Maka ini menunjukkan memang pentingnya sering mengkaji ulang, sering memeriksa hafalannya di waktu itu ketika hafalan masih kuat. Ketika hafalan sudah melemah, alhamdulillah dia sudah ada di situ.
Qurannya sudah ada di jantung kita. Alhamdulillah. Baik. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, bimadza syabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hifdzal Quran. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hafalan Quran? Idza lam turaji'hu, jika engkau tidak mengulang-ulangnya. Ya. Iya, dengan apa? Unta yang diikat. Baik. Kalau tidak diulang maka cepat sekali lepas dari talinya itu. Yang kedua, idza tafallatatil ibil. Jika untanya itu melepaskan diri. Wa ta'akhkhara sahibuha fi irja'iha. Dan pemiliknya terlambat dari mengembalikan unta itu. Fahal yajidu masyaqqatan fi irja'iha. Apakah dia akan mendapatkan kesulitan untuk mengembalikannya? Mungkin jawabannya na'am. Sudah pergi jauh dan kita terlambat mengejar, ya makin susah untuk dicari. Terpaksa harus cari unta baru, hafalan dari awal lagi. Ya ini memang ujian, Allahul musta'an. Hafalan kita tidak seperti hafalan orang-orang yang hebat itu. Memang harus sering diulang-ulang. Ilahuna wallahu a'lam.